Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, selamat bergabung di acara webinar seri bahwa kegiatan ini adalah merupakan salah satu aplikasi dari fungsi dan tugas daripada perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari program pendidikan, penelitian, dan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebagai salah satu fungsi dari perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena dalam masa pandemi ini masih dianjurkan untuk menghindari kerumunan, maka kalau biasanya program atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu kami laksanakan dengan berada di dalam masyarakat atau dalam bentuk penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, pada kesempatan ini kami melaksanakannya dalam bentuk webinar series ya, yang kemudian kami bekerja sama dengan PJK 3 dan HMPS. Insya Allah kegiatan ini akan berseris, kita akan upayakan melakukan dalam setiap minggu topik-topik dan para dosen sudah kami siapkan untuk mengisi materi setiap minggunya. Nah, kebetulan untuk minggu pertama ini kami akan membawakan topik terkait dengan hygiene sanitasi untuk keselamatan pangan atau keamanan pangan. Bapak Ibu sekalian, materi ini menjadi sangat penting kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa dalam sebuah proses industri, termasuk di dalamnya proses industri terkait dengan pangan, entah itu industri boga atau catering atau jasa pembuatan makanan, ada banyak komponen yang terlibat di dalamnya, ada tenaga manusia, ada peralatan yang dipakai, ada bahan pangan yang dipakai, ada proses di dalam pengolahan yang harus dipastikan semua berada dalam keadaan aman. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya terjadinya cemaran biologis, cemaran fisika, cemaran kimia yang kemudian berpengaruh pada proses makanan. Nah, sementara makanan tersebut akan menjadi bahan pangan bagi manusia, di mana jika dalam proses pengolahan pangan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai, maka akan berdampak kepada kondisi kesehatan manusia tersebut. Nah, kebetulan sudah hadir di kesempatan ini Ibu Nurfala, beliau adalah dosen Fakultas Vokasi K3 dan juga sebagai seorang praktisi. Saya akan membuka kurikulum vitae beliau, ya. Ya, ini nama lengkap, masih muda ya, cantik lagi. Beliau sebenarnya adalah perawat ya, kemudian lanjut pendidikan di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat terkait dengan gizi dan kesehatan. Dan beliau juga adalah salah satu owner, salah satu jasa catering yang ada di Kota Balikpapan. Dan berkali-kali kami juga melakukan kegiatan konsultan, jadi beberapa perusahaan terkait dengan intake gizi itu kami biasa lakukan jasa konsultan bagi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan BUMN. Nah, kebetulan saya juga mewakili dari pimpinan Fakultas Vokasi D4K3. Kami menyatakan terima kasih kepada Bapak Ibu telah bergabung dengan kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat, ilmu yang berkah, dan kita tetap selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nurfala untuk membawakan materinya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Aya. Untuk ini PowerPoint-nya bisa di-share dari situ. Mas Awal. Halo.
Ya, kebetulan saya lihat ada dari IPMI, Ibu Atik. Apa kabar, Bu? Sehat ya, Bu? Ya, salam hormat buat Bu Emi ya. Ya, ini materi sangat bagus ya untuk pengusaha UMKM. Kebetulan pengusaha Muslim Indonesia ya, Bu, IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, banyak berkecimpung di usaha pangan ya, pengelolaan pangan. Halo. Ya, Mas Awal gimana bisa apanya? Belum. Iya. Iya. Ya, sudah. Terima kasih Mas Awal. Bisa di ini ya, di apa? Besarkan aja. Di editing apa-apa. Ya, sambil saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Andi Suraya yang telah memfasilitasi saya sebagai dosen D4K3 untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya, juga mungkin nanti akan share sedikit pengalaman yang berkaitan dengan hygiene sanitasi di dalam sistem manajemen keamanan pangan. Jadi kalau misalnya ini sebagian peserta adalah mahasiswa D4K3, jadi kalau di K3 kita akan kenal dengan nama keselamatan pangan ya, manajemen keselamatan pangan. Tapi secara umum food safety diartikan sebagai keamanan pangan. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari IPMI sebagai sesama pelaku industri makanan ya Ibu. Penting sekali kita untuk memahami apa itu hygiene sanitasi di dalam keamanan pangan. Mengapa dikatakan sebagai sistem manajemen keamanan pangan? Karena sebenarnya keamanan pangan itu sangat luas dengan variabel yang juga sangat variatif. Tetapi intinya ada pada hygiene sanitasi atau kebersihan itu sendiri. Jadi mungkin zaman kita masih kecil gitu ya, kita sebelum makan diwajibkan untuk cuci tangan. Padahal apa sih kaitannya dengan kesehatan gitu, hanya cuci tangan saja, ternyata sangat penting ya, karena dari tangan itu adalah sumber dari segala sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di dalam industri pangan sendiri nanti salah satunya juga tangan menjadi sumber dari kontaminasi. Selain itu ada lingkungan juga ya, peralatan dan sebagainya. Maka dalam sistem manajemen keselamatan pangan atau food safety management system itu yang utama adalah hygiene sanitasi. Jadi dia sebagai prasyarat dasar, prerequisite program. Lanjut Mas Awal.
Ya, jadi sebenarnya sistem manajemen keamanan pangan itu adalah suatu sistem yang diimplementasikan untuk menjamin keamanan pangan dan juga dari masalah ya dan dampak yang menyimpang dari keamanan produk pangan bagi konsumen ya, khususnya masyarakat. Karena sebenarnya tujuan dari keamanan pangan ini sudah dijelaskan di dalam undang-undang. Jadi merupakan hak dari semua warga negara untuk mendapatkan pangan yang aman. Apa itu pangan yang aman? Pangan yang aman artinya bahwa ketika seseorang mengkonsumsi produk pangan tersebut tidak ada dampak yang membahayakan bagi kesehatannya. Jadi itu adalah salah satu sasaran dari manajemen sistem manajemen keamanan pangan. Lanjut. Siapa sih yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap keamanan pangan? Jadi ini adalah semua ya, semua adalah penanggung jawab dari keamanan pangan. Tidak hanya pemerintah sebagai pengelola yang utama, tapi juga pelaku industri. Ya, maka pemerintah nanti juga akan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemerintah. Kemudian industri, pelaku industri. Jadi mungkin kalau kita berpikir bahwa pelaku industri bisa menyediakan segala macam produk ya tanpa dimintai pertanggungjawaban, itu salah ya. Jadi pelaku industri punya peran yang sangat penting ini untuk melaksanakan dan menghadirkan pangan yang sehat bagi konsumen tentunya. Nah, kemudian konsumen juga punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan keamanan pangan karena kontrol tersebut sebenarnya juga ada pada konsumen. Maka aturan tentang hak konsumen itu juga ada. Jadi konsumen tidak hanya sekedar terima saja ya diberikan produk yang mungkin tidak layak, tetapi juga berhak untuk komplain, berhak untuk meminta penjelasan. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya sistem keamanan pangan ini kalau di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 2004 ya. Nah, bagaimana pengaturannya, pola pengaturannya? Lanjut. Nah, di sini ada departemen-departemen yang membidangi ya. Jadi kalau pemerintah itu pasti ada bidang-bidang yang tersendiri, misalnya pertanian, ada perikanan, ada perindustrian, perdagangan. Ada juga departemen kesehatan di sini punya peran yang penting, Badan POM dan juga pemerintah daerah. Kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah laboratorium. Sehingga kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, misalnya ada keracunan pangan entah dari produk tertentu dalam kemasan ataupun misalnya produk saji, siap saji seperti dari catering, restoran dan sebagainya, ini pihak ketiga yang akan menelaah ya, meneliti apakah benar pangan tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya dengan dinaungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jika ada produsen ya pokoknya semua pelaku industri yang berkaitan dengan pangan ini akan ada di bawah naungan hukum. Jadi baik itu dia sebagai pelanggar maupun misalnya nanti dia tidak melanggar, maka dia juga akan dilindungi oleh hukum. Kemudian konsumen, ya konsumen ini sendiri juga berada di bawah naungan peraturan undang-undang ya, punya hak dia untuk mendapatkan pangan yang aman. Sehingga konsumen boleh melakukan tuntutan kepada pelaku industri jika dirasa bahwa pangan yang dihasilkan oleh pelaku industri itu membahayakan bagi kesehatannya. Lanjut. Oke. Jadi tujuan dari program jaminan keamanan pangan sendiri yaitu adalah perlindungan konsumen. Jadi memang yang utamanya adalah manusia untuk dapat tetap sehat ya, tetap aman ketika dia mengkonsumsi pangan yang beredar di secara luas. Kemudian juga mengurangi dampak negatif dari praktek-praktek produksi dan pengolahan terhadap lingkungan maupun kesehatan pekerja. Jadi sebenarnya tujuan dari program jaminan keamanan pangan di dalam sistem manajemen keamanan pangan ini tidak hanya melindungi konsumen ya, tapi juga melindungi lingkungan dan juga pekerja yang ada di dalam industri pangan tersebut, dan juga untuk mempertahankan kredibilitas pasar. Tentunya jika industri ingin bersaing tidak hanya di lokal
tapi juga nasional maupun internasional ini harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam sistem manajemen keamanan pangan. Lanjut. Dalam sistem manajemen keamanan pangan, kita ada mengenal yang namanya food safety from farm to table. Jadi sebenarnya intinya adalah semua bahan pangan yang bentuknya masih alami, masih mentah, itu sudah dikelola dengan baik, dengan aturan yang baik ya. Jadi penggunaan pupuknya, kemudian cara menghilangkan hamanya, ya, cara tanamnya, cara panennya itu dengan good agricultural practice. Jadi kita nantinya sebagai hilirnya ya, yang menggunakan bahan-bahan ini bisa memastikan bahwa bahan baku alami atau bahan baku mentah kita itu sudah baik ya. Jadi kalau misalnya kita memasak dengan baik tapi ternyata nanti bahan bakunya yang jelek, ini sebenarnya juga akan merusak ya kualitas dari produk pangan kita sendiri. Kemudian ada proses ya, jadi hasil dari pertanian, perikanan itu ya tentunya akan dibawa menuju ke pengguna ya, pemproduk. Nah, ini harus ada proses dan dimonitor dengan critical control point. Maka ada yang namanya hazard analysis critical control point, itu dapat dilakukan dari rantai pangan yang paling rendah, yaitu proses makanan mentah sampai dengan nanti proses makanan matang. Kemudian ada proses transportasi, ini juga harus menggunakan cara-cara yang baik ya. Kita biasanya nanti berkenaan dengan ini ke Badan POM dengan CPOB, cara produksi pangan yang baik. Kemudian nanti akan disajikan ya, baik itu melalui catering, restoran, kafe, bahkan rumah tangga, itu harus memenuhi 4 kriteria food safety, yaitu clean atau bersih, cook, dimasak dengan baik, combat cross contamination artinya mencegah terjadinya kontaminasi silang, dan chill adalah penyimpanan secara dingin. Oke, lanjut. Maka elemen kunci dari Food Safety Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan ini adalah ISO 22000-2018. Jadi ISO 22000 sudah ada pembaharuannya, kita pakai yang tahun 2018, ini sudah terstandar SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Kalau yang dulu masih pakai ISO 22000-2005, jadi sekarang sudah ada pembaharuan. Kontrolnya, jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem manajemen keamanan pangan, maka ada dasar yang harus kita lalui. Yang pertama adalah prerequisite program atau program dasar. Jadi disinilah kunci bagaimana pelaku industri bisa masuk ke sistem manajemen keamanan pangan. Nanti dari prerequisite program baru bisa masuk ke prinsip-prinsip HACCP, baru kita masuk ke misalnya ISO 22000 dan sebagainya. Lanjut. Nah, apa saja sebenarnya yang ada dalam prerequisite program? Jadi sebenarnya dalam prerequisite program dasarnya adalah hygiene sanitasi, dan itu akan kita bahas berikutnya. Meliputi ada tempat ya, tempat pembuatan produk pangan, fasilitasnya, kemudian ada training bagi para pekerjanya, perlakuan dan praktek hygiene, kemudian ada pembersihan ya, dan juga sanitasi bagi peralatan dan juga tempat, kemudian ada pengendalian hama, ada peralatan khusus, transportasi, kemudian penerimaan, penyimpanan ya, dan juga ada traceability and recall. Ini artinya produk yang misalnya ternyata tidak baik itu harus bisa ditelusuri dan dapat ditarik kembali. Kemudian ada kontrol kimiawi ya, dan juga ada komitmen manajemen. Jadi bahwa dalam hal ini sistem keamanan pangan itu tidak akan terlaksana jika tidak ada komitmen dari manajemen. Siapa komitmen manajemen di sini? Adalah bisa owner, bisa pemilik modal ya, bisa juga pihak ketiga dan sebagainya. Lanjut. Nah,
kita masuk pada materi inti, yaitu hygiene sanitasi. Kenapa saya pakai rujukan Permenkes 1096 tahun 2011? Karena sebenarnya hygiene sanitasi jasa boga ini lebih sering ya dipakai secara umum karena banyak sekali produk yang siap saji, siap pangan, siap disantap ya. Jadi misalnya produk makanan pasanan, kemudian nasi kotak ya sekarang sedang booming. Kemudian ada snack, kue-kue ya, baik itu nanti disajikan juga di restoran, di kafe, di warung, angkringan ya dan sebagainya. Ini harus berdasar pada hygiene sanitasi jasa boga yang dinaungi oleh Permenkes 1096 tahun 2011. Di mana hygiene sanitasi yang dimaksud adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi. Tadi sempat disinggung oleh Bu Aya bahwa kita ingin pangan kita itu bebas dari cemaran ya, ada cemaran biologi, ada cemaran fisik, ada cemaran kimia dan cemaran-cemaran lainnya. Di mana hal tersebut dapat terjadi baik itu dari asalnya bahan makanannya, makanya tadi di awal di farm to table itu tadi ya ada dari produk pertaniannya. Kemudian sampai dengan produk itu jadi dan disajikan kepada konsumen melalui penjamah, tempat, dan juga peralatannya. Lanjut. Jadi tujuan dari hygiene sanitasi pangan sendiri ya membebaskan dari adanya cemaran atau bahaya yang dapat mengganggu kesehatan dari konsumen. Kemudian juga terlaksana pengendalian faktor risiko penyakit bawaan makanan dan juga kejadian luar biasa keracunan pangan di seluruh sasaran tempat pengelolaan makanan. Lanjut. Nah, ini tadi adalah sasaran ya bahwa semua mesti berkaitan dengan pangan karena manusia itu kalau nggak makan nggak hidup ya. Jadi ada juga yang hidup untuk makan. Nah, sehingga nanti sebenarnya hygiene sanitasi ini kenapa dikatakan bahwa konsumen punya peranan penting dari pilihannya gitu. Kita mau hidup untuk makan atau makan untuk hidup ya. Lanjut. Kalau dirangkum dalam Permenkes 1096 itu ada titik kendali pengelolaan pangan ya, hanya ada 4 titik kendali pengelolaan pangan, yaitu penjamah makanan ya, orang yang melakukan tata laksana pembuatan pangan, kemudian bahan pangannya, peralatan, dan juga tempat atau bangunan. Ini semua akan saling berkaitan. Saya akan bahas mulai dari tempat atau bangunan terlebih dahulu. Lanjut. Nah, tempat atau bangunan ini jika dilaksanakan ya, jadi secara umum saja bahwa yang utama dari dapur itu adalah harus selalu dibersihkan. Ya, terutama nanti kalau misalnya dapurnya ini adalah dapur rumah tangga. Maka dalam Permenkes 1096 ada golongan-golongan jasa boga, di situ ada golongan A1, A2, A3, golongan B maupun golongan C. Yang poin utamanya adalah posisi dapur itu seharusnya berpisah dari dapur rumah tangga. Ya, kalau misalnya A1 yang untuk penyajian makanan untuk hajatan keluarga pribadi gitu ya, yang di bawah dari 100 porsi itu masih boleh bergabung dapurnya. Tapi kalau sudah disebarluaskan ya untuk konsumen, tentunya dapurnya harus terpisah. Ini nanti masuk dalam golongan A2. Jadi dapur rumah tangga dengan dapur produksi itu harus berbeda. Dapur harus selalu dibersihkan. Kemudian pemilihan lantai ya, lantainya tidak boleh licin. Kemudian dia juga harus kedap air. Kenapa sih kok lantai itu harus kedap air? Karena kalau misalnya lantainya mudah menyerap air, berarti nanti dapurnya akan mudah berjamur, berlumut, dan lembab. Nah, ini akan menimbulkan menjadi tempat tinggalnya mikroorganisme. Ya, jadi jamur adalah mikroorganisme. Nanti ada teman-temannya jamur, yaitu bakteri, virus, dan sebagainya. Kemudian penyediaan tempat sampah. Jadi penyediaan tempat sampah di dapur itu wajib tertutup dan dipisah. Jadi antara sampah kering, sampah basah itu yang tersederhana. Tapi kalau masih misalnya bisa memilih lagi ya yang lebih variasi, jadi ada sampah
khusus organik, anorganik, sampah daur ulang maupun sampah limbah B3 itu akan lebih baik lagi. Poinnya adalah tempat sampah di dalam dapur itu wajib tertutup. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya kontaminasi yang diakibatkan oleh biologi maupun mikrobiologi. Kemudian alat pembersih itu disimpan tersendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita cek di dapur kita, baik itu dapur sendiri maupun di mungkin di dapur produksi kita, masih ada misalnya botol yang isinya adalah cairan untuk pengepel lantai, ya cairan untuk membersihkan kompor, cairan untuk membersihkan meja. Nah, ini seharusnya itu disimpan di tempat tersendiri. Jadi ada gudang tersendiri yang khusus untuk menyimpan alat pembersih. Kenapa? Khawatir nih nanti misalnya disimpannya karena belinya yang isi ulang, disimpan dalam botol air mineral misalnya, kemudian salah digunakan. Nah, ini maka bisa terjadi kontaminasi kimiawi. Kemudian kontrol terhadap hama. Ini yang mungkin susah-susah gampang ya. Kalau masih kecoa, lalat itu gampang ya masih ngusirnya. Nanti kalau udah selesai dibersihkan, disemprot dengan dengan obat cairan hama gitu ya, dia akan hilang. Tapi kalau sudah tikus ya, cicak ini sulit sekali karena biasanya lebih pinter dari manusianya. Jadi tikus itu nggak kelihatan, tahu-tahu udah ada di dalam dapur. Cicak juga seperti itu. Dan ini termasuk hama yang harus dikontrol oleh industri. Lanjut. Kemudian tempat cuci bahan pangan. Tempat cuci bahan pangan dan tempat cuci tangan di sini terpisah. Jadi hal yang berbeda. Jadi ketika kita mau cuci tangan, sebaiknya tidak di tempat cuci bahan pangan. Kalau di dapur yang sudah terstandar, ya, ini masuk golongan A2, A3, ya, golongan B, biasanya tempat cuci bahan pangan sudah pakai bak-bak cuci yang terbuat dari stainless. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dibersihkan. Tetapi mungkin untuk golongan A1 masih bercampur dengan tempat cucian piring ya, biasanya seperti itu. Jadi cuci piring, cuci bahan pangan ya di situ, cuci tangan di situ, atau mungkin kalaupun terpisah menggunakan bak-bak atau ember-ember tertentu. Nah, ini nanti kalau misalnya akan masuk ke golongan yang catering yang lebih tinggi, mau menyajikan ke jumlah yang lebih banyak, sebaiknya sudah dibuat tempat cuci bahan pangan ya, atau menyediakan yang bentuknya terbuat dari stainless. Kenapa? Karena ini lebih mudah untuk dibersihkan. Tempat cuci bahan pangan sendiri itu harus disesuaikan dengan jenisnya. Jadi jenis bahan pangan itu ada yang protein, ya, ada yang nabati, ya, sayur-sayuran, buah dan sebagainya, itu harus terpisah. Kita menghindari terjadinya kontaminasi silang atau cross contamination. Tempat cuci tangan untuk pekerja maupun pribadi ini juga harus terpisah. Kenapa ya? Karena kalau dijadikan satu, ternyata nanti cuci tangannya karena keluar dari WC ya, maka beresiko nanti kuman yang kita bawa dari kamar mandi itu akan mengenai bahan pangan kita. Alat cuci piring dan alat memasak juga harus terpisah. Kenapa? Karena ya alat memasak ini tentunya ada kotoran-kotoran yang tidak ingin nanti tercampur pada bahan pangan kita. Seandainya nanti tempatnya memang terbatas, ya, fasilitas juga masih terbatas, berarti mungkin alat cuci piring dan alat masak ini bisa disendirikan dulu, kemudian dipakai, dicuci di tempat cuci bahan pangan setelah selesai semua kegiatan pengolahan pangan. Kemudian toilet, ya, toilet ini wajib ada di dalam dapur. Baik itu dapur pribadi ya maupun dapur terutama dapur untuk penyediaan konsumen gitu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti karena tidak ada toilet akhirnya menahan buang air kecil ya, nanti berisiko untuk kesehatan pekerjanya. Atau misalnya toiletnya cuma satu bergantian lama nanti flow di dapurnya menjadi terganggu ya. Oke, jadi toilet itu sangat penting ada. Lanjut. Nah, di dalam Permenkes 1096 itu ada persyaratan teknis hygiene sanitasi yang sebagiannya sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah pada bangunan. Jadi bangunan ini diatur lokasi. Jadi lokasi dapur sendiri ya, dapur industri tidak boleh berada di
tempat yang dekat dengan pabrik. Kenapa? Karena ini berisiko terjadinya cemaran dari pabrik. Tidak boleh dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir, ya. Jadi harus di lokasi yang sebaiknya cukup kosong, mungkin kanan kirinya tidak banyak kegiatan, ya. Mungkin kalau perumahan masih bisa, tapi juga tidak boleh yang terlalu rapat, karena nanti berkaitan dengan limbah. Kemudian langit-langit, ini langit-langit adalah langit-langit dari dapur sendiri. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa pembersihan itu seharusnya rutin. Nah, di kamar yang tertutup saja mungkin debu, ada sawang ya, itu banyak, apalagi nanti kalau misalnya di dapur industri yang langit-langitnya lebih tinggi, kemudian penggunaannya sering, mungkin nanti ada bekas asap dan sebagainya. Maka di dalam dapur industri itu biasanya wajib ada penyedot asap. Kemudian ada pintu dan jendela, ini berkaitan dengan pencahayaan dan juga ventilasi. Jadi berkaitan nomor 3, 4, dan 5, ini perlu ada pintu dan jendela. Selain itu pintunya, itu pintu masuk bahan pangan mentah dengan pintu keluarnya bahan pangan yang sudah jadi itu harus terpisah. Kenapa terpisah? Karena kita menghindari terjadinya cross contamination. Pintu ini sebaiknya yang bisa dibuka dan ditutup sendiri. Jadi kalau dibukanya hanya didorong, nanti tidak perlu menutup, tapi pintunya tertutup sendiri. Kemudian pintu dan jendela juga harus dipasangi kawat ya, kawat-kawat kecil. Ini fungsinya adalah untuk menghindari serangga yang akan masuk ke dalam dapur kita. Pintu juga senantiasanya tertutup karena ini menghindari cicak maupun binatang melata seperti tikus masuk ke dalam dapur. Pencahayaan pengaturannya adalah 200 lux ya. Jadi cahayanya harus terangnya cukup, tidak terlalu terang sekali, tidak terlalu redup, karena ini berkaitan dengan konsentrasi orang yang memasak. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang pencahayaan berkaitan dengan kelelahan pada mata, beresiko untuk terjadinya kecelakaan kerja. Jadi ini pencahayaan lebih ke pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian ada ventilasi, penghawaan, dan juga lubang angin. Jadi di dalam dapur itu tidak boleh dipasang AC. Ya. Satu akan sia-sia karena AC-nya rusak, karena situasi dapur pasti panas. Nomor 2, kalau misalnya dipasang AC, maka sirkulasi udara malah menjadi tidak baik. Sehingga perlu ventilasi. Jadi harus ada udara yang berasal dari luar ya masuk ke dalam, dan udara di dalam yang panas itu keluar. Maka perlu sekali tadi cerobong asap, kemudian ada exhaust ya untuk mengeluarkan udara. Boleh nggak pasang kipas angin? Kipas angin mungkin boleh, tapi jangan lupa harus selalu dibersihkan karena biasanya kipas angin ini akan menyedot debu. Kemudian ruang pengolahan makanan. Ruang pengolahan makanan ini akan berbeda ya dengan dapur itu sendiri. Jadi kalau dapur, yang harus dibayangkan dari dapur adalah masuknya bahan mentah, kemudian dibersihkan, di preparation, dipotong-potong dan dimasak ya. Kemudian baru masuk ke dalam dapur utama. Mungkin kalau di rumah kita tuh yang ada yang menyebut sebagai dapur bersih, dapur kotor ya, atau dapur basah, dapur kering ya. Nah, ini ruang pengolahan makanan. Jadi, makanan yang sudah siap dimasak, diolah itu seharusnya yang sudah bersih. Sudah tidak ada, misalnya kalau sayur-sayuran tuh udah nggak ada akarnya, sudah tidak ada pasirnya, sudah dicuci bersih, siap untuk dimasak. Kemudian ada fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi ini tadi sudah saya jelaskan di atas, yaitu tempat tangan, air bersih, ya, jamban atau toilet tadi, kamar mandi, dan tempat sampah. Lanjut. Nah, bagaimana dengan peralatan? Peralatan itu yang utama adalah peralatan yang aman ya untuk digunakan. Jadi jangan nanti misalnya suatu produk industri banyak pakai peralatan plastik ya, karena misalnya lebih murah gitu. Terus kalau rusak bisa beli yang baru warna-warni gitu ya, menyenangkan kan kalau dapur itu berwarna-warni, tapi ternyata nanti bahannya tidak food grade ya, jadi plastiknya akan masuk ketika masuk ke dalam makanan kita. Nah, itu sebaiknya peralatan itu digunakan yang food grade. Yang food grade yang gimana? Yang stainless misalnya. Jangan juga pakai logam yang kemudian kalau setelah digunakan terus dia menimbulkan karat. Artinya logamnya mengandung besi dan itu bisa masuk ke dalam makanan kita.
Kemudian pencucian peralatan ini menggunakan bahan pembersih atau deterjen ya. Jadi biasanya kalau di proses cleaning and sanitation itu semua peralatan masak pertamanya dibuang dulu kotoran-kotorannya, kemudian dia akan disemprot dengan air dengan kecepatan yang cukup kuat sehingga kotoran yang nempel-nempel itu bisa hilang. Kalau ini lemak maka harus direndam di air hangat. Setelah itu baru dicuci dengan deterjen atau sabun cuci. Setelahnya itu dibilas, baru kemudian kalau misalnya alat itu mau kita disinfeksi, bisa menggunakan suhu hangat atau dipanaskan ya, atau juga dengan menggunakan kalium permanganat dengan konsentrasi 0,02% ya, atau larutan kaporit dengan konsentrasi 70%. Mungkin kalau zaman sekarang ini sering sekali kita lakukan ya untuk disinfektan berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Kemudian peralatan dan bahan makanan itu harus disimpan di tempat yang tidak akan didatangi oleh pencemar biologi, baik itu serangga, tikus, ataupun hewan lainnya. Jadi kalaupun disimpan di gudang, itu juga ditutup ya, di-wrap dengan plastik, kemudian disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, maka gudang juga harus selalu dicek. Jadi bukan hanya dapur saja, tapi gudang juga harus dicek. Lanjut. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Memang ada color code untuk bahan peralatan ya, terutama ini untuk menghindari terjadinya cross contamination. Tapi ingat plastiknya harus yang food grade. Nah, jadi kalau misalnya kenapa sih kok ini cutting board itu talenan ya bahasanya emak-emak, ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih. Jadi itu bukan karena pemproduksinya senang warna-warni, tapi setiap warna ini punya kekhususan. Biasanya merah ini untuk produk daging, ya, produk daging. Kemudian kuning ini biasanya unggas, putih ini biasanya untuk dairy food seperti roti, misalnya mentega, keju dan sebagainya. Hijau itu biasanya dipakai untuk sayur-sayuran maupun buah-buahan, ya. Kemudian pisaunya juga mengikuti. Jadi pada saat kita sedang preparation makanan ya, pada saat memotong protein ya hewani itu nggak boleh langsung dipakai untuk memotong sayur-sayuran ataupun buah-buahan karena berisiko terjadi kontaminasi silang. Jadi seharusnya kalau misalnya memang punya satu pisau dan satu talenan misalnya, ya harus yang paling bersih terlebih dahulu. Jadi buah dulu, sayur dulu, baru daging, baru ikan, dan yang terakhir adalah unggas. Kenapa unggas yang paling terakhir? Karena memang unggas yang punya kuman salmonella. Nah, ini yang sulit mati kalau suhunya tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian safety utensil, maksudnya ini adalah peralatan masak. Tadi saya sudah sebutkan, yang paling aman adalah penggunaan stainless ya, karena kalau stainless itu dia tidak larut di dalam bahan pangan kita, kemudian panasnya juga stabil. Clean equipment berarti peralatan itu setelah dicuci ya, dicuci bersih sesuai dengan teknisnya, kemudian disimpan dengan baik ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya adalah poin utama ya. Poin utama ini adalah ketenagaan. Kenapa? Kalau kita ngomongin tempat, bangunan, ngomongin bahan baku pangan, ngomongin tentang peralatan, siapa sih sebenarnya yang menangani? Tentunya adalah manusia. Jadi manusia ini adalah sebagai penjamah makanan. Bukan hanya dia menjamah ketika makanannya sudah masak, atau ketika dia menjadi penjamah pada saat dia memproses makanan, tetapi ya dari awal yang membersihkan, yang merawat, ya segala sesuatunya mempersiapkan itu adalah ketenagaan kita. Jadi orang yang memang mengelola makanan, maka penting sekali bagi pelaku industri untuk memilih ya tenaga atau karyawannya yang betul-betul dalam kondisi sempurna. Sempurna dalam artian itu dia sehat ya, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter ya, baik puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian tidak mengidap penyakit menular seperti tipes, kolera, TBC, hepatitis, atau dia mungkin pernah sakit dan beberapa penyakit ini misalnya tipes, TBC, kolera itu kumannya masih menetap di dalam tubuh manusia. Walaupun manusianya tidak sakit, tapi dia menjadi karier atau pembawa kuman.
pada saat kondisi tubuhnya sedang drop, lemah gitu, nah ini akan muncul penyakitnya. Maka kita harus memeriksa tenaga atau karyawan kita, misalnya mahasiswa nantinya akan menjadi tenaga HSE, memastikan bahwa pekerja dapur itu tidak pernah ya, tidak punya riwayat penyakit tersebut. Kemudian memiliki sertifikat khusus hygiene sanitasi pangan. Jadi ini yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan ya, hygiene sanitasi makanan atau sertifikat penjamah makanan ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Boleh di mana saja diikuti, tetapi nanti berkaitan dengan penerbitan like hygiene ini yang wajib dimiliki oleh catering, restoran, rumah makan ya. Kalau misalnya lebih bagus lagi kalau produk-produk kemasan juga tetap mengikuti kursus hygiene sanitasi makanan ya, walaupun nanti yang diurus adalah PIRT. Nah ini nanti akan diberikan pelatihan oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan termasuk hygiene sanitasi, kemudian dasar dari hazard analysis, critical control point dan sebagainya. Kemudian setiap karyawan itu wajib memiliki buku periksa. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa manusia itu tentunya ada masa-masa di mana dia kondisi tubuhnya tidak fit sehingga dia akan sakit. Maka untuk mengontrol itu perlu karyawan yang bekerja di industri pangan punya buku catatan kesehatan pribadi yang disimpan oleh perusahaan. Jadi kapan dia mengeluhkan flu, kapan dia mengeluhkan diare, kapan dia mengeluhkan penyakit lainnya itu harus tercatat. Karena pada saat dia sakit sebaiknya dia tidak masuk, benar-benar harus istirahat, berobat sampai sembuh, baru boleh bekerja lagi di dalam dapur kita. Tapi yang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kalau masih di dapur yang biasa-biasa saja, mungkin kalau cuma kamu cuma flu aja masuk sajalah gitu, atau kamu kan cuma diare, nggak selalu sakit perut masih bisa bekerja. Nah itu malah dipaksa untuk bekerja. Padahal sebenarnya ketika kita mengetahui tentang apa itu hygiene sanitasi, orang-orang yang pada kondisi ini malah tidak boleh ya bekerja di dalam dapur kita. Kenapa? Karena beresiko nih. Misalnya dia keluar dari kamar mandi nih, lagi diare gitu ya, keluar dari kamar mandi, cuci tangannya tidak bersih atau bahkan tidak cuci tangan pakai sabun, maka apa yang ada di tangannya ini bisa masuk ke dalam makanan yang sebenarnya sudah dikelola dengan baik, bahan bakunya baik, proses masaknya baik, tapi tercemari oleh tangan dari penjamah makanan. Mungkin karena dia tadi lupa cuci tangan, tidak cuci tangan pakai sabun, tidak menggunakan hands glove dan sebagainya. Kemudian kegiatan pengolahan makanan ini harus dilakukan dengan cara yang terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. Jadi tidak selalu ya Ibu Bapak bahwa ketika memasak harus pakai sarung tangan. Boleh dilihat-lihat dulu kondisinya. Jadi kalau baru cuci-cuci bahan baku ya, kemudian bahan baku itu memang akan dimasak di suhu yang tinggi, itu masih boleh tidak pakai hands glove. Tapi kalau sudah menyajikan, nah itu wajib menggunakan hands glove. Kemudian menggunakan capitan misalnya ya, atau menggunakan sendok pada saat mencicipi. Jadi jangan nanti tangannya main celup aja gitu ya, dirasain nanti jadi terkontaminasi. Atau misalnya menggunakan memang harus menggunakan hand glove kalau makanannya itu adalah makanan yang sifatnya tidak dimasak. Misalnya mau preparation salad, ya preparation salad buah, salad sayur, kemudian mungkin gado-gado ya, ketoprak, itu kan ada bahannya yang mungkin tidak dimasak ya. Nah, ini wajib menggunakan APD ya. APD itu pakaian pelindung. Pakaian pelindungnya kalau tukang masak sih celemek ya, misalnya menggunakan topi, pakai jilbab boleh ya supaya rambutnya tidak jatuh ke dalam makanan dan sebagainya. Lanjut. Nah, dalam ketenagaan ini, lanjut ya Mas. Dalam ketenagaan ini yang penting adalah dasarnya, hygiene personal. Jadi hygiene personal itu artinya bahwa pengolah makanan itu mengetahui apa-apa saja yang harus dia bersihkan dan yang berkaitan dengan kesehatannya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa dia wajib melaporkan penyakit yang dia derita. Jadi dari awal sebenarnya pada saat proses rekrutmen pegawai kita udah harus tahu, udah tanya kamu riwayat sakitnya apa dan sebagainya. Kemudian kita punya catatan
catatannya, dan pada saat dia sakit, pada saat bekerja harian itu pun kita harus catat. Kemudian wajib cuci tangan secara rutin dan ketika dia berganti pekerjaan. Jadi kalau habis pegang daging nih, mau pegang sayur, itu harus cuci tangan dulu. Kalau yang mungkin bikin pastry ya, habis prepare telur misalnya ya, habis pegang telur tuh, kalau telur kan kadang-kadang ada yang rajin telurnya dicuci. Nah, itu harusnya itu yang benar ya, telurnya dicuci, dihilangkan dari kotoran-kotoran ayam. Nanti setelah itu baru dikeringkan dan disimpan ya. Kalau misalnya emang harus digunakan yang fresh, tidak boleh masuk ke dalam kulkas misalnya, ya berarti disimpan di tempat yang bersih ya. Nah, itu mau pegang tepung, mau ngulen, mau ngadon, itu harus cuci tangan ya. Kemudian kalau misalnya habis dari kamar mandi, mau pegang makanan lagi, walaupun makanan itu masih mentah ya, posisinya itu tetap harus cuci tangan. Atau misalnya habis garuk-garuk mata, garuk-garuk hidung ya, pegang-pegang rambut, ini juga harus cuci tangan. Nah, kemudian menghindari untuk makan dan minum ketika kita sedang menyediakan makanan di dalam dapur. Tujuannya apa? Ini menghindari terjadinya kontaminasi dari mulut manusia. Jadi ya namanya makan atau minum pasti dekat dengan mulut. Nah, berkaitan dengan ini juga, kita tuh dilarang ngobrol. Jadi kalau di dapur, terutama kalau ibu-ibu, nggak enak kan, sepi ya kalau diem-diem aja gitu, kayaknya aduh lelah banget. Nah, yang utama tuh sebenarnya di dalam dapur tuh tidak boleh berbicara. Kita itu kalau bersin ya, mengeluarkan jaraknya itu sampai bisa kiloan meter gitu ya. Nah, berbicara ini sebenarnya juga. Nah, kalau jarak makanan kita kan nggak mungkin sampai 2 kilo ya, pasti di depan kita jaraknya hanya 50 cm, mungkin paling jauh 1 meter. Nah, kemudian kita ngobrol dengan semangat ya, yang akhirnya ada hujan-hujan yang tidak diinginkan yang masuk kemudian ke dalam makanan kita. Kemudian menggunakan penutup kepala ya, atau hairnet, bisa pakai topi, bisa juga pakai hijab. Nah, ini tujuannya adalah jangan sampai apa yang ada di kepala kita itu jatuh ke dalam makanan. Ya kan nggak enak ya kalau misalnya lagi enak-enak makan, tahu-taunya ada rambut yang panjang sekali gitu ya. Kalau panjang lurus masih oke, ini dari kepala. Tapi kalau ada yang pendek, agak keriting ya, ikan-ikan kan kita jadi waduh dari mana ini gitu kan. Jadi tentunya kita harus memakai pakaian yang tertutup. Jadi bukan hanya kepala aja yang ditutup, pakaian juga tertutup. Jadi mungkin jika ada yang industrinya di sini selain catering ya, mungkin pembuatan dodol, pembuatan tahu, ya tempe. Saya tahu itu kondisinya sangat panas ya. Kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri suka nggak pakai baju ya, atau kalaupun pakai baju itu yang you can see my ketek gitu kan. Nah, hati-hati nanti gitu kalau ada temuan rambut keriting ya. Nah, kemudian jauhkan tangan dari wajah ya dan rambut. Nah, ini kenapa ya? Karena rambut kita itu pasti ada mikroorganismenya. Jelek-jeleknya pasti ada ketombe ya. Nah, pas kita lagi garuk-garuk gitu, tiba-tiba jatuh deh di dalam makanan. Ya, kalau ketombe nggak kelihatan sih ya. Ya, tapi kalau tadi kayak rambut gitu, atau misalnya, iya, nggak tahu misalnya pekerja kita ada yang berkutu, nah ini masuk ke makanan, mungkin nanti ownernya atau pemilik perusahaannya yang akan kena komplain. Kemudian, kalau terjadi kecelakaan kerja, ya ini tentunya akan kita hindari ya, terluka ya karena terkena benda tajam, tidak hanya pisau tentunya, kalau di dapur itu ya ada parutan, ada blender dan sebagainya ya, mungkin salah ketika membersihkan, maka kita wajib menutup luka itu dengan rapat. Jadi jangan sampai ada cairan dari tubuh yang keluar kemudian mengkontaminasi makanan kita. Jadi mungkin tidak hanya isolasi sampai, tidak hanya di bandage saja, tidak hanya dikasih Hansaplast aja, tapi juga mungkin ya wajib pakai sarung tangan pada saat itu ketika mau bekerja lagi. Kemudian tidak boleh berkuku panjang dan juga menggunakan cat kuku. Jadi cat kuku ini adalah cemaran kimiawi ya. Mungkin kita nggak merasa ya bahwa masa iya sih terus makanan kalau aku pakai cat kuku berubah jadi merah, jadi ungu, jadi kuning. Ya enggak, tapi ada bahan kimia yang akan masuk ke dalam makanan kita, apalagi kalau produknya itu yang perlu diulen ya. Jadi misalnya bikin donat, bikin roti, martabak ya, itu kan semuanya perlu
kekuatan tangan dan jari-jari tangannya. Jadi jangan sampai kukunya panjang dan menggunakan kutek. Nah, kalau kukunya panjang, ya tentunya kuman-kuman akan bersarang ya di dalam kuku-kuku kita. Kemudian wajib mandi, ya wajib mandi. Jadi kalau mau ke dapur tuh, walaupun nanti akan bau-bauan lagi, wajib mandi. Kenapa? Karena tubuh manusia itu secara alamiahnya memang ada mikroorganismenya. Makanya jangan heran ya kalau ada yang mungkin bau badannya kurang sedap ya. Maka wajib nih paling tidak harus mandi. Tetap yang sesuai dengan kesehatan, berarti kan sehari 2 kali. Tapi kalau misalnya kita akan banyak bekerja di dapur, boleh lebih dari 2 kali. Menggunakan pakaian yang bersih ya. Jadi sebisanya jika industri menggunakan karyawan yang dalam jumlah besar dan karyawannya tidak di satu area, jadi maksudnya tidak tinggal di dekat dapur, jadi misalnya rumahnya agak jauh nih, datang dengan kendaraan, terutama kendaraan umum maupun kendaraan bermotor, ya misalnya ya naik motor gitu, harus menggunakan baju ganti. Baju gantinya boleh ditaruh di dapur ya tempat kerjanya, atau misalnya ya dibawa dari rumah, tapi tidak boleh baju yang dia gunakan pada saat dia baru datang dari luar. Ya, jadi wajib menggunakan baju bersih ini dalam artian bukan aku baru mandi dan baru ganti baju kok, tapi sudah melalui area-area yang kemungkinan kita terkena debu, terkena asap dan sebagainya yang nanti menjadi pencemar. Kemudian tidak menggunakan perhiasan ya. Ini sama nih tadi dengan jari kuku yang panjang, dengan kutek tadi. Perhiasan ini terutama nanti adalah cincin ya. Mungkin kalau gelang masih agak jauh, tapi kalau cincin ya, terus cincinnya ada matanya, berlian lagi. Satu kan sayang ya kalau masuk ke dalam makanan terus ketemu orang. Nah, selain itu juga kalau misalnya ada celahnya di sini, maka daki-daki kita ini bisa ada nempel di cincin, terus kita ulen-ulen makanan, akhirnya daki kita jadi kontaminan lah di dalam makanan tersebut. Lanjut. Nah, sorry ini dalam bahasa Inggris, jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin kalau misalnya Ibu dari PMI ya, atau misalnya saya sendiri ya di catering, itu bisa menempelkan gambar seperti ini di dalam dapur untuk mengingatkan kembali kepada pekerja kita bahwa APD itu wajib ya, jadi penutup kepala, kemudian memakai celemek, memakai sepatu ya, sepatu yang tertutup, karena sangat beresiko di dalam dapur kalau pakai sendal jepit, tiba-tiba ada cipratan minyak panas, cipratan air panas, ataupun tersandung ya, terpleset, maka lebih beresiko dibandingkan kalau menggunakan sepatu safety. Jadi bukan hanya safety officer saja yang pakai sepatu safety ya, orang yang bekerja di lapangan, tapi di dapur pun perlu sepatu safety. Menggunakan lengan panjang itu lebih baik daripada menggunakan lengan pendek karena melindungi tangan ya dari panas dan cipratan dan sebagainya. Menggunakan baju yang bersih juga ya. Lanjut. Nah, ini ada perilaku-perilaku yang tidak diizinkan ya di dalam dapur. Kenapa? Ya karena ini mengganggu dan ini beresiko, sangat beresiko menimbulkan cemaran. Yang pertama adalah merokok ya. Jadi mungkin masih banyak ya, ini tidak bisa dipungkiri, terutama kalau tenaga masaknya adalah laki-laki ya. Karena pekerjaan memasak itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang simple. Butuh tenaga besar dan juga butuh pemikiran, sehingga kadang-kadang kalau istirahat itu kalau pekerja laki-laki lebih sering itu merokok. Nah, kalaupun itu adalah seorang perokok ya, paling tidak dia tidak boleh merokok pada saat dia sedang mengolah makanan. Jadi emang harus di luar dari dapur. Setelahnya dia harus cuci tangan yang bersih, baru dia boleh masuk lagi ke dalam dapur. Tapi kalau di dalam dapur, istilahnya kalau dalam Islam tuh haram hukumnya ya merokok di dalam dapur. Kemudian menggunakan pakaian yang kotor, yang nggak ganti-ganti, ini juga tidak boleh. Ngupil. Nah, ini hal simpel ya, hal yang simpel yang kadang kita tuh nggak sadar kita lakukan. Mungkin nggak ngupil sih, hanya garuk-garuk hidung gitu ya, terus sampai bersin ya, akhirnya keluarlah cairan dari dalam hidung kita. Nah, ini hal simpel yang terlarang di dalam dapur. Memilin-milin rambut, paling sering ini adalah perempuan, apalagi kalau rambut panjang. Makanya sebisa mungkin
pakai hairnet ya, rambut digelung, pakai hairnet, pakai topi boleh, pakai hijab juga boleh. Kemudian ini kuku-kuku yang kotor, kuku yang panjang ya tidak dipotong, cuci tangannya tidak bersih, tidak disikat, ini juga beresiko. Kemudian ini bersin ya, bersin, ngobrol, ini bisa menyebabkan ludah-ludah kita masuk ke dalam makanan. Nanti akan sangat berbahaya kalau makanan itu mengandung protein tinggi, karena protein tinggi sudah akan memicu terjadinya cemaran mikroorganisme, ditambah lagi nanti dengan ludah kita yang juga mengandung mikroorganisme. Kemudian suka jilat-jilat ya, pakai jari, tidak pakai sendok. Kemudian kadang suka gigit-gigit kuku. Nah, ini juga tidak boleh. Garuk telinga ya, korek-korek telinga juga nggak boleh. Sama ini dengan mupil tadi. Oke, lanjut. Nah, tadi saya katakan bahwa cuci tangan sesering mungkin, jadi berganti pekerjaan harus cuci tangan, dari WC harus cuci tangan, misalnya menggunakan mengganti alat juga harus cuci tangan, habis batuk, habis bersin, habis pegang hidung, habis makan, habis merokok, itu wajib cuci tangan. Jadi sebenarnya kalau di industri atau ini 19 pun cuci tangan itu adalah suatu kewajiban. Ya, jadi bahkan lebih banyak daripada minum obat. Kalau minum obat kan sehari 3 kali gitu ya. Tapi kalau cuci tangan itu memang harus sesering mungkin, bahkan berkali-kali. Apalagi ditambah dengan adanya COVID-19 ini gitu. Nah, cuci tangan tapi juga tidak sekedarnya. Jadi kita menggunakan panduan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Jadi bukan hanya sekedar tangannya basah, terus udah dielap di celemek ya, tapi harus menggunakan sabun. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah telapak tangan ya yang saling dikatukan, kemudian ada punggung tangan ya kanan dan kiri, kemudian ada sela-sela jari. Ya, kemudian ada ibu jari yang diputar, kemudian kita tengah ini ya untuk membersihkan kuku-kuku dan juga pada bagian tengah. Itu adalah 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Dan itu semua dilakukan kurang lebih adalah 20 detik. Ya, jadi cuci tangan bukan udah apalagi pakai kobokan ya, itu tidak tepat. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah makanan ya. Jadi bahan pangan kita tadi kenapa di prerequisite itu termasuk bahan pangan alaminya sudah harus diolah dengan baik, bahkan dari penggunaan pupuk, dari penggunaan anti hama, cara panennya, cara penyimpanannya, cara pengangkutan dari lahan ya, dari ladang sampai dengan di pasar dan kemudian kita beli itu ada aturannya. Kenapa? Karena cemaran-cemaran bisa mulai terjadi di sana. Cemaran kimiawi misalnya penggunaan pestisida yang berlebihan, penggunaan pupuk yang berlebihan, tanahnya yang kita nggak tahu ya, apakah ini tanahnya benar subur. Kalau misalnya tanahnya mengandung belerang, tanahnya mengandung batu bara mungkin, mengandung emas dan sebagainya, pasti ada logam-logam yang bisa menjadi cemaran kimiawi dari tanaman kita. Ya, atau misalnya air yang digunakan untuk menyiram itu tercemar dari pabrik, dari industri, itu juga berbahaya nanti dalam bahan pangan kita. Jadi bukan di dapur terjadi pencemaran kimiawi, tapi dari hulunya ya, jadi dari bahan pangan mentahnya. Tidak hanya di sayuran atau buah, itu juga bisa terjadi di produk ternak maupun seafood. Kemudian cemaran fisiknya, pecahan kaca, kerikil, potongan lidi, rambut, isi staples, dan sebagainya. Ini bisa terjadi baik di pasar maupun di lahan ataupun di dalam dapur kita sendiri. Dan yang terakhir adalah cemaran bakteri. Ya, jadi bakteri ini bisa terjadi di mana saja. Ya, kalau misalnya bahan pangan mentah itu ada yang mengandung bakteri. Contohnya tadi adalah saya sebutkan unggas. Jadi unggas itu punya bakteri yang memang tinggalnya di dalam saluran pencernaan mereka. Namanya salmonella. Salmonella ini nanti di manusia itu bisa menyebabkan terjadinya keracunan. Ya, kalau di manusia yang punya tipes namanya Salmonella typhosa. Makanya orang yang udah sakit tipes tidak boleh ya, terlarang menjadi pengelola makanan. Kenapa? Karena salmonellanya nggak akan keluar dari dalam tubuh, dia hanya tidur saja. Kemudian TBC ya, kumannya tuberkulosis, ini juga dia akan tidur di dalam tubuhnya manusia. Nanti dia
sewaktu-waktu manusianya daya tahan tubuhnya turun, nanti mereka akan keluar lagi, ya sehat lagi. Nah, cemaran bakteri seperti Escherichia coli ini bisa ada di dalam air. Jadi bukan hanya dari bahan pangan kita aja, tapi dari air yang kita gunakan. Maka bukan sebisa mungkin, menjadi syarat ya yang harus juga dimasukkan dalam life hygiene adalah dari mana sumber air yang kita gunakan untuk memasak. Lanjut. Kemudian ada 4 step ya yang kita gunakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang pertama adalah clean ya, bersih. Tadi dari orangnya juga harus cuci tangan, peralatannya juga dibersihkan, dicuci. Kemudian bahan pangannya juga harus dicuci. Step kedua adalah spirit, jadi memisahkan. Tadi ada tujuan dari warna-warna di pisau dan juga talenan ya tadi untuk memisahkan sesuai dengan jenis bahan pangannya. Step yang ketiga adalah memasak. Memasak dengan suhu yang tepat. Bahan pangan yang pada dasarnya memang sudah mengandung mikroorganisme itu harus dimasak minimal di 100 derajat Celcius. Kenapa harus 100 derajat Celcius? Ya karena itu adalah titik didih. Jadi titik didih itu merupakan panduan untuk memasak yang dinyatakan matang. Tapi ada beberapa jenis bakteri ya maupun virus yang dia harus dimasak lebih dari suhu itu. Jadi bisa sampai 200 derajat Celcius baru mikroorganismenya mati. Maka harus dimasak dengan tepat. Kalau ayam setengah matang jangan sekali-kali dimakan ya. Jadi mending dibuang saja, nggak usah sayang sama ayam yang setengah matang. Lihat saja di kalau misalnya itu bagian paha ya ada dekat tulangnya itu berwarna merah muda, itu artinya dia belum matang, buang saja, jangan diteruskan makan karena Anda beresiko akan ikut menelan Salmonella typhosa. Salmonella. Kemudian step keempat adalah kalau tidak langsung digunakan maka harus didinginkan. Ya, chill di sini adalah artinya didinginkan, tapi pendinginan sendiri bermacam-macam. Ada yang suhunya hanya di 4 derajat Celcius, ada yang di bawah 0 derajat Celcius sampai dengan di titik beku minus 20 derajat Celcius. Dilihat dari jenis bahan bakunya. Lanjut. Nah, pada bahan pangan ya ini tadi cuci bersih, pisahkan, simpan di suhu yang tepat dan masak pada suhu yang tepat. Lanjut. Nah, ini kita sebut dalam bidang pangan ya, ada yang namanya titik danger zone. Jadi danger zone ini adalah area di mana kuman itu hanya akan tidur saja ya. Danger zone itu kuman akan berkembang biak dengan sangat pesat ya. Kalau misalnya bakteri itu dia bisa sampai berkali-kali lipat, tapi kalau virus karena dia duplikasi ini lebih banyak lagi ya. Danger zone itu di suhu 5 derajat Celcius sampai dengan suhu 60 derajat Celcius. Maka pasteurisasi, kalau tahu ya susu itu kan protein. Kalau susu direbus sampai mendidih 100 derajat Celcius, proteinnya rusak ya, karena protein itu batas amannya hanya di 70 derajat Celcius. Nah, pasteurisasi itu pemasakan di suhu 70 derajat Celcius. Jadi kalau produk susu nggak boleh dimasak lebih dari 70 derajat Celcius, nanti rusak proteinnya. Tapi juga tidak boleh di bawah itu. Kenapa? Karena produk susu tinggi protein, maka lebih mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Makanya banyak kan orang yang keracunan produk-produk susu ini ya, dairy food, baik itu susu bubuk, susu cair, kemudian susu kemasan, kemudian yogurt, juga keju ya, ini karena memang sangat riskan ya, titik kritisnya sangat tinggi. Di bawah itu, di bawah suhu 4 derajat Celcius sampai dengan minus 18 derajat Celcius, jika makanannya, bahan pangannya sudah mengandung kontaminan mikroorganisme, baik itu sporanya jamur, sporanya virus, atau sporanya bakteri, maka dia hanya akan tidur saja. Nanti kalau sudah ditowing ya, dihilangkan bekunya, kembali ke suhu ruang, tidak cepat dimasak ya, tidak cepat dipanaskan, maka ini beresiko tercemar mikroorganisme. Lanjut. Oke, ini adalah rangkaian ya cara pengolahan pangan yang baik ya, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan matang sampai dengan pengangkutan makanan. Lanjut. Jadi sebisa mungkin pada dasarnya kita sudah memilih bahan-bahan yang
baik ya, dari awal kita sudah memilih bahan-bahan yang tidak terkontaminasi, baik itu mikroorganisme, tidak terkontaminasi biologis, tidak terkontaminasi fisik, tidak terkontaminasi kimiawi. Maka nanti sebagai dasar HACCP itu bahkan retailer kita ya, orang yang apa namanya, kita beliin. Jadi kalau misalnya kita belanjanya di pasar, kita harus tahu tuh siapa supplier kita, dia menjual barang yang bagus atau tidak. Ya karena pemilihan bahan pangan ini di sini yang paling penting sebagai modal dasar. Lanjut. Kemudian penyimpanannya tadi sebagian sudah saya bahas, apa yang harus segera dibekukan itu harus segera disimpan beku, mana yang harus segera dimasak ya itu juga harus dimasak dengan suhu yang tepat. Jadi ada 4 cara penyimpanan. Yang pertama penyimpanan sejuk atau cooling, ini biasanya di suhu 4 derajat Celcius. Penyimpanan dingin atau chilling ini biasanya di suhu 0 derajat Celcius sampai dengan minus 10. Penyimpanan dingin itu minus 18 dan penyimpanan beku sampai dengan minus 20 derajat Celcius. Lanjut. Pengolahan makanan ya. Jadi sesuai dengan kaidah dari prinsip hygiene sanitasi. Lanjut saja. Nah ini ya, yang 4 utama tadi, keep clean ya, tetap bersih ya, harus dicuci, disimpan dengan benar, dipisahkan yang mentah dengan yang matang, dimasak dengan suhu yang tepat, disimpan di temperatur juga yang tepat, menggunakan air ya dan material yang sudah kita pastikan tidak tercemar, terutama mikroorganisme dan kimiawi ya, logam. Lanjut. Penyimpanan makanan matang adalah intinya dia disimpan di tempat yang tertutup, terutama jika suhunya sudah turun ya di bawah 70 derajat Celcius. Ini apa namanya, makanan sebaiknya cepat dihangatkan. Yang akan punya masalah sebenarnya berkaitan dengan makanan matang ini adalah catering ya. Kalau catering kan ada prasmanan, makanya kalau prasmanan itu sebaiknya menggunakan pemanas yang ada apinya, kemudian ada airnya. Jadi kita pakai namanya prinsip Euben-Marie. Jadi panas tetap hangat ya tanpa dia harus mendidih. Ya biasanya dipertahankan suhu itu sekitar 70 derajat Celcius. Lanjut. Pengangkutan ya, pengangkutan harus menggunakan tempat yang tertutup ya. Jadi menggunakan kereta yang tertutup, tidak terbuka. Kalau mobilnya mobil box ya yang tertutup, tidak boleh menggunakan pick up ya. Kemasannya juga harus tertutup, tersegel dengan baik. Ini untuk mencegah penguapan yang lebih besar dan kemudian makanan cepat dingin sehingga makanan akan semakin cepat rusak. Oke, itu berkaitan dengan pengangkutan makanan. Sepertinya di penyajian makanan semakin cepat disajikan dalam kondisi hangat itu semakin baik, dan semua pelaku industri wajib mempunyai simpanan ya, simpanan dalam artian di sini sampel dari makanan yang kita sajikan disimpan. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada kondisi, ada kok tiba-tiba ada yang sakit perut, ada yang mengeluh pusing tiba-tiba ya, kita masih punya sediaan sampel pada saat itu untuk diperiksakan ke laboratorium untuk diuji organoleptik maupun biologisnya. Biasanya simpanan ini langsung disimpan di kulkas ya dalam jangka waktu minimal 3 hari sampai dengan 7 hari ya. Oke. Lanjut. Oke, poin dari food safety di sini yang berkaitan dengan hygiene sanitasi, yang pertama adalah cek ya, jangan lupa selalu cek bahwa bahan yang kita pakai adalah bahan yang sudah aman, kemudian jangan lupa dibersihkan, baik itu dicuci, dibuang debu-debunya, dibuang akarnya, dibuang pasirnya, cemaran-cemaran fisiknya mungkin, memisahkan yang mentah dengan yang matang, dimasak di suhu yang tepat sesuai dengan jenis bahannya, disimpan juga di suhu yang tepat sesuai jenis dan bahannya, dan jangan lupa tidak boleh merasa takut untuk membuang bahan makanan yang kita rasa sudah rusak ya. Jadi jangan lagi dihangat-hangatkan, buang saja langsung ya. Kalau misalnya kita khawatir mubazir, maka sebaiknya tidak membuat atau menyetok dalam kondisi yang cukup banyak. Mungkin itu saja dari saya penyampaian materinya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Aduh, menarik sekali ya materi yang sudah disajikan oleh Bu Falah tadi. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara tentang sistem manajemen keamanan pangan, ya bahwa ini adalah sebuah sistem yang artinya tidak bisa dipisah dari berbagai elemen yang ada. Jadi bagaimana itu bisa diimplementasikan untuk menjamin keamanan pangan dari masalah dan dampak. Jadi kalau tadi mulai dari peralatan sampai dibahas, bagaimana sih sebenarnya model dapur yang sesungguhnya, yang seharusnya. Kemudian dalam proses mulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan makanan, sampai pada penyajian makanan ya. Baik, kebetulan tadi saya lihat ada Ibu Eni. Beliau adalah Ketua IPMI Balikpapan ya. Selamat bergabung Ibu. Ya, tadi juga saya sudah minta peserta untuk bertanya. Ini sudah ada beberapa yang ditulis di chat room. Boleh mungkin silahkan kalau ada yang mau langsung mengutarakan pertanyaannya, silahkan Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan. Saya berikan kesempatan. Halo. Silakan ada yang mau bertanya langsung. Halo, selamat siang. Ya, siang. Silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Oke, perkenalkan saya Mario dari Universitas Balikpapan. Izin bertanya ke Bu Nurfalah dan salam kenal Bu, ketemu lagi. Saya ingin bertanya Bu, apa benar makanan yang sudah dihidangkan, sudah siap dihidangkan, itu tidak boleh lebih dari 3 jam kita makan lagi Bu? Mohon pencerahannya Bu, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke. Monggo silakan lanjut dibahas. Ya, langsung dijawab Kak Bu? Iya. Dijawab aja ya. Iya, oke. Terima kasih Mario atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya bahwa makanan itu punya titik krusial ya, terutama di suhu. Ya, tadi bahwa makanan kalau suhunya sudah turun dari 70 derajat Celcius, maka dia akan rentan untuk terkontaminasi mikroorganisme. Apalagi kalau makanan itu adalah makanan yang mengandung tinggi protein. Ya, seperti kita ketahui bahwa makanan tinggi protein itu adalah makanan yang juga disukai oleh mikroorganisme, terutama ini produk daging, unggas, ya, kemudian produk ikan, ya, seafood, kemudian santan, ya, yang lemak tinggi ini akan sangat nih oleh mikroorganisme. Kenapa? Karena mereka memang perlu nutrisi yang cukup. Nah, kenapa kok ada yang mengatakan 2 jam, 3 jam? Jika makanan yang disajikan itu tidak di-maintain suhunya, ya, makanya tadi saya katakan kalau di prasmanan tuh biasanya kita menyajikan dengan prinsip Aubenmeri. Aubenmeri itu artinya kita pakai api kecil, tapi ada air, ya, yang menjadi yang akan meratakan suhu panasnya itu tadi, ya. Jadi makanan itu akan tetap hangat. Paling tidak harapannya suhunya akan tetap ada di kisaran 70, 65 sampai 70 derajat Celcius. Jadi kenapa harus cepat dimakan, apalagi kalau dia tidak ada proses penghangat. Ya, kita untuk menghindari terjadinya ini tadi hidupnya ya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini di suhu 5 derajat Celcius sampai dengan 60 sampai 65 derajat Celcius dia akan berkembang biak dengan sangat pesat. Mungkin seperti itu Mario penjelasannya. Ya, oke. Mario. Ya, demikian ya tadi jawaban dari Bu Falah. Ya, terus Bu Kurnia Istiqomah. Halo, Mbak Kurnia Istiqomah. Ya, ini ada pertanyaannya. Silakan, Mbak Kurnia, bisa perkenalkan diri dulu dari mana? Ya, saya Kurnia Istiqomah, saya alumni D4K3. Saat ini kegiatannya apa, Mbak Kurnia? Saya bekerja, Bu, di PT Lio Realindo. Oke, ya. Silakan lanjut pertanyaannya, Mbak. Ingin bertanya, Bu Nurfalah, ya, metode penyimpanan bahan pangan protein hewani serta
umur simpanan bahan pangan tersebut, Bu? Maksimal berapa hari? Terima kasih. Ya, terima kasih Kurnia. Kalau untuk produk hewani ya, disarankan ya yang aman kalau juga penyimpanannya akan butuh waktu yang lama, itu di penyimpanan beku ya. Jadi misalnya nih kamu punya daging ya, stok daging yang banyak, kemudian nggak mau langsung dipakai, itu dari packingnya juga udah harus dipersiapkan dengan baik. Misalnya kamu punya daging 5 kilo nih, nanti masaknya saya mau sekilo-sekilo. Jadi dari penyimpanannya udah dibagi-bagi dulu per porsi, kemudian disimpan beku ya. Jadi kalau dibekukan itu tadi kuman tidur. Paling tidak dia tidak akan bertambah. Harapannya seperti itu. Ya, jadi kalau disimpan beku ya ataupun jadi dari 18 sampai minus 20 derajat Celcius, dia akan punya masa simpan yang lebih panjang dibandingkan kalau kita simpan di suhu yang sejuk saja. Jadi misalnya hanya hanya di 0 derajat sampai minus 10. Jadi kalau mau menyimpan dalam jumlah banyak, kemudian dalam jangka waktu lama, itu tidak pakai kulkas yang biasa, tapi kita harus pakai freezer atau chiller besar gitu ya. Nah, itu nanti penyimpanannya akan jauh lebih panjang masa simpannya dibandingkan kalau misalnya kita hanya simpan di kulkas biasa yang suhunya rata-rata hanya sampai 0 derajat Celcius. Seperti itu, Kurnia. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Kurnia. Kemudian ada lagi dari Hesti. Ya, Hesti, silakan. Hesti Devi Permatasari. Oh ya, lanjut. Saya bacakan aja ya, Bu Fala. Mohon izin, Bu, saya ingin bertanya. Bagaimana mekanisme penyimpanan bahan makanan yang baik dan benar dalam kantin perusahaan? Oh, ini terkait dengan bahan makanan ya? Ya. Oke. Kalau di kantin perusahaan ini, kalau yang sebenarnya harus dipetakan adalah bahan makanannya matang atau mentah nih. Karena kalau kantin seharusnya tidak menyediakan bahan pangan mentah ya. Jadi harusnya yang sudah matang kalau kantin. Berbeda kalau misalnya itu adalah dapur site. Kalau dapur site itu memang proses memasaknya ada di situ sehingga akan ada stok bahan pangan mentahnya. Jadi tergantung nanti proses pembelanjaannya sampai dengan berapa lama nih. Kalau misalnya di seminggu sekali atau 2 minggu sekali, maka wajib memiliki kontainer-kontainer juga tempat penyimpanan freezer ya. Jadi harus yang kalau produk hewani itu wajib beku supaya dia tidak mudah rusak. Kalau untuk sayur-sayuran, mungkin prosesnya adalah disiangi terlebih dahulu, kemudian boleh dipotong-potong per porsi, disimpan dalam wadah yang tertutup kedap udara. Ya, jadi kedap udara, karena kalau masih memungkinkan masuk udara, itu nanti akan terjadi proses penguapan dari sayur-sayuran atau sayur-sayuran terutama itu, sehingga dia nanti mudah busuk. Jadi seharusnya yang kedap udara, kemudian boleh disimpan di freezer. Ya, jadi sayuran mentah itu bisa disimpan di freezer. Atau dia dimasak terlebih dahulu, tidak sampai matang. Ya, jadi biasanya 5 sampai 10 menit itu di suhu yang, jadi airnya mendidih dulu, kemudian dia direbus, langsung cepat diangkat, dimasukkan ke dalam air es supaya proses memasaknya berhenti, jadi warnanya masih bagus, baru kemudian di packing tetap yang kedap udara ya, baru dimasuk. Kalau misalnya kita menyimpan sayuran ya sesuai dengan masa simpannya ya. Kalau kayak pisang itu nggak boleh masuk kulkas ya, apel itu mungkin masih boleh masuk kulkas dan sebagainya. Tapi kalau produk hewani wajib ya, wajib disimpan di tempat yang pun kantinnya itu di penggunaan bahannya langsung ya. Jadi misalnya langsung habis, tetap harus disimpan di tempat yang beku, karena kalau tidak beku maka proteinnya akan mikroorganismenya akan mudah berkembang biak. Gitu. Karena sampai dengan suhu 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius itu kalau kamar kita aja suhu 20 derajat aja kan dingin ya. Gitu. Jadi suhu 4 derajat Celcius itu udah dingin tuh kalau kulkas biasa, tapi kuman masih bisa hidup di suhu itu. Begitu, Bu.
Ya, mungkin ini masih senada ya, masih relevan pertanyaannya dengan lemari pendingin penyimpanan bahan stok makan dan bahan pangan. Bolehkah disatukan dalam satu lemari seperti daging, ikan, dan sayur-sayuran? Ya. Untuk penyimpanan itu yang kalau kita pakai aturan Permenkes tahun 1096 tahun 2011, kalau untuk jasa boga di golongan A2, A3, B, dan C itu semua sudah harus terpisah sebenarnya ya secara aturannya. Kenapa? Karena kalau produk unggas itu yang paling punya mikroorganisme paling banyak sehingga dia beresiko untuk mencemari produk protein lainnya. Jadi seharusnya itu terpisah. Tapi jika ya masih di golongan A1 atau ini dapur rumah tangga atau ini adalah kantin yang mungkin tidak perlu banyak stok gitu ya, boleh ya dijadikan dalam satu penyimpanan, tetapi harus terpisah berdasarkan tingkat kemungkinannya untuk mencemari gitu. Jadi kalau yang paling mudah mencemari itu biasanya ditaruh yang paling bawah ya. Jadi kalau misalnya seperti produk unggas, seafood itu harus disimpan di plastik yang tertutup, kalau perlu kedap udara baru dimasukkan ke dalam freezer. Jadi wajib beku di satu tempat terbuka gitu. Nanti kalau sayur, ya sayur itu yang paling mudah mencemari sebenarnya karena kalau di sayuran tuh ada akarnya, ada pasirnya ya, itu dia harus paling bawah, di atasnya baru ada buah-buahan, di tengah-tengah biasanya dairy food. Kalau dairy food kayak roti, kue, dan semua wajib disimpan di tempat yang tertutup. Kemudian kalau kayak produk susu, telur itu bisa di pintu tempat penyimpanannya. Tapi sebisanya kalau memang banyak ya bahan punya banyak itu harus terpisah. Begitu, Bu. Ya, jadi memang sedikit rumit ya, tapi itu adalah salah satu bentuk upaya pencegahan. Dan sebenarnya itu juga melindungi makanan itu sendiri ya Bu ya, karena kalau salah dalam penyimpanan maka makanan tersebut bahan makanan tersebut tidak akan bisa tercemar dipakai atau dimanfaatkan lagi. Ya baik, Bapak Ibu peserta yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi ini. Mas Awal. Memang kalau industri yang boga ini mahal. Mahal ya. Peralatan. Mungkin ada satu lagi yang bisa dijelaskan Bu Fala karena terkait dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi pandemi, banyaknya karena kondisi ya, akhirnya mau tidak mau banyak mempengaruhi sendi kehidupan kita, terutama dari sisi ekonomi ya. Namun di lain sisi itu memaksa kita untuk survive, untuk bagaimana bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang saat ini carut-marut ya. Nah, salah satu sisi industri yang cukup bergeliat saat ini adalah bisnis makanan rumahan ya. Ini lumayan happening banget dan sangat membantu bagi ibu-ibu, saya lihat dalam rangka untuk membantu perekonomian keluarga. Apalagi makanan yang dijual cukup terjangkau. Kemudian saat ini masyarakat bisa di mana saja bisa memperoleh dengan sistem GoFood, pakai sistem kurir ya. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan saya, kalau makanan-makanan kemasan yang ada dijual di supermarket segala macam itu kan ada PIRT ya. Ada semacam standar lah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota. Nah, bagaimana dengan makanan-makanan ini yang dijajakan di GoFood atau yang di rumah-rumah penduduk seperti itu? Karena jujur saja, saya sendiri merasa tidak begitu yakin bagaimana dengan proses hygiene sanitasinya yang dilakukan itu. Nah, mungkin ini juga ya salah satu yang mendorong kenapa kemudian D4K3 melakukan edukasi-edukasi semacam ini.
Ya, kalau di itu kan ada PIRT. Nah, kalau industri makanan yang ada di rumahan itu bagaimana sebenarnya kita bisa menilai ya, kira-kira pelaksanaan hygiene sanitasinya seperti apa? Enggak boro-boro ngomong food safety management system ya, dari sisi hygiene sanitasinya gimana? Dari pangan, dari pengolahan. Kalau tadi bahkan sudah dijelaskan model-model dapur. Aduh, itu mungkin bisa minta tanggapan dari Bu Falah ya. Silakan Bu. Iya, memang tadi sebenarnya saya juga sempat jelaskan di awal Bu, bahwa sebenarnya keamanan pangan ini poin pemeran tanggung jawabnya nggak hanya di pemerintah, tidak hanya ke pelaku industri, tapi konsumen itu sendiri. Jadi konsumen itu harus bisa memilih nih, saya mau makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi kalau hidup untuk makan itu yang penting enak gitu kan, yang penting harganya murah, terus kenyang, ya udah gitu. Itu biasanya kalau yang pakai jargonnya hidup itu untuk makan. Tapi kalau misalnya kita mau makan itu untuk hidup, seharusnya kita memilih ya memang makanan ini harus menyehatkan kita gitu. Jadi mungkin harga ya standar, tapi tidak sampai menimbulkan dampak bagi kesehatan kita sendiri. Karena ya terus terang saja mungkin saya rasa juga untuk dinas gitu ya, apalagi sekarang ini menjamur sekali semua orang jadi pengusaha makanan ya. Mungkin nanti Ibu Atik nih yang memberikan masukannya nih, gimana sih kalau sebenarnya kalau jadi pengusaha itu nggak boleh nanggung gitu ya Bu ya, modalnya banyak, pilih bahan bakunya harus yang bagus, harus menyediakan ruangannya yang bersih, yang tepat. Kalau udah nggak bisa ngopenin sendiri harus cari pegawai, kan itu biayanya nggak mungkin murah ya. Jadi kalau ada orang yang jual produk jauh sekali di bawah harga standar, kita tuh kadang suka sakit hati ya sebagai pelaku industri juga, karena kita mengutamakan kualitas. Karena sebenarnya kalau kita ketahui bahwa pelaku industri itu berada di bawah naungan hukum, jadi memang kalau kita menyebabkan orang lain celaka ya, sakit ya, kita bisa terkena jeratan hukum, baik itu nanti pidana maupun perdata. Jadi kalau menurut saya Bu, ini ya mau tidak mau yang harus berperan aktif adalah konsumen. Jadi konsumen yang harus jeli, harus teliti. Ini produk apa yang saya beli? Kira-kira harganya masuk akal nggak sih? Kok ayam geprek, kalau beli ayamnya aja harganya udah 45.000, 50.000. Kok saya bisa beli harga 15.000 dengan ukuran yang jumbo? Itu kan dipertanyakan nih gitu sebenarnya. Apa benar bahan bakunya yang bagus atau bagaimana cara pengolahannya? Nah, itu yang harus kita kita yang kritis bertanya. Jadi kalau misalnya memang kira-kira mencurigakan gitu ya, mungkin kita bisa laporkan ke dinas kesehatan terkait atau ke puskesmas biasanya, karena untuk tempat usaha itu yang mengelola seharusnya adalah bagian lingkungannya puskesmas tuh, biasanya ada bagian yang khusus itu. Kita bisa laporkan kok kelihatannya begitu, nanti mereka yang akan telusuri sebelum itu sampai ke dinas. Nah, prinsipnya sebenarnya kalau di dinas kesehatan maupun puskesmas itu bukan menutup ya, jadi jangan khawatir juga kalau misalnya sebagai pengusaha rumahan ya, namanya kita sedang berusaha mencari segenggam berlian. Jadi ya dengan modal yang secukupnya tapi bisa dapat keuntungan yang besar, tapi kita tetap harus pada jalurnya yang tepat, bahwa kalau kita butuh bertanya itu ada dinas-dinas terkait dan mereka sangat memfasilitasi. Jadi kita akan difasilitasi. Kemudian juga ada asosiasi-asosiasi ya, misalnya seperti IPMI, ini pengusaha muslimah, ada PPJI itu untuk produk catering, restoran dan sebagainya ya, penyelenggara pengusaha jasa boga. Jadi banyak wadah untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Sebaiknya kita juga nggak tutup mata sebagai pelaku industri maupun sebagai konsumen. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu Aya. Ya, jadi intinya bahwa dibutuhkan kecerdasan dari konsumen itu ya, untuk bisa memilah, memilih, dan memutuskan makanan yang akan dikonsumsi atau yang akan
dijadikan sebagai bahan makanan ya. Iya, betul. Ya, menarik sekali bahwa ternyata memang kalau kita bicara food safety management system ya, bahwa memang sangat banyak yang terlibat di dalamnya, selain pelaku industri itu sendiri, kemudian dukungan dari pemerintah, dan rupanya tidak terlepas daripada konsumen itu sendiri. Nah, mudah-mudahan materi ini selain berguna bagi pelaku industri itu sendiri, juga berguna bagi kita, bahwa kita tidak terlepas dari sebagai konsumen bahan makanan itu sendiri. Jadi kalau dalam prinsip kita bahwa ada makanan yang baik, jadi makanan itu tidak hanya halal tapi harus baik. Biasanya dikatakan makanan itu harus halal dan thayyiban ya. Jadi bahwa makanan yang kita makan karena pada dasarnya akan sangat menunjang kesehatan tubuh, maka harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Ya, Bapak Ibu peserta, ada lagi yang mungkin mau disampaikan? Dari Ibu IPMI, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat bergabung Ibu. Ya, salam sukses untuk Bu Andi Soraya dan Bu Nur. Bu Ya. Nur, Bu Nur. Falah. Ya, ini sangat baik sekali bagi kami IPMI Balikpapan, karena sebagian besar IPMI itu pelakunya melakukan bidang kuliner begitu ya. Iya. Nah, jadi benar-benar edukasi yang bagus sekali Bu Andi Soraya. Jadi teman-teman mungkin bisa mendengar bagaimana kita mengelola makanan itu mulai dari awal hingga packing terakhir. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu, seandainya kita membeli makanan siap saji yang berupa frozen gitu. Kita keluarkan kan dari frozennya, keluar dari frozen, kemudian mungkin ada 4-5 jam lah di luar ruangan. Kemudian kita sampai di rumah, itu kita masukkan dulu ke frozen nih. Itu bisa bertahan berapa lama untuk amannya sehingga kita bisa konsumsi? Apakah 1 hari atau hari itu juga yang harus kita konsumsi begitu? Ya, mungkin itu dulu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di tengah pandemi ini ya Bu, menjamur sekali nih produk frozen food ya. Nah, yang nomor 1 sebenarnya yang harus kita pastikan bahwa produk frozen food itu seharusnya ada BP POM-nya, ada penomoran dari BP POM. Artinya bahwa produk itu sudah dijamin aman, sudah sesuai dengan standar cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi kalau misalnya kita tidak langsung habiskan, kemudian terdapat perubahan suhu dari pertama kita membeli sampai kemudian kita masak di rumah, dia tidak terlalu banyak menimbulkan perubahan yang bermakna dari produk itu sendiri ya. Kemudian frozen food itu sebenarnya ada dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang masih frozen food makanannya siap masak tapi kondisinya mentah. Jadi misalnya kayak ikan yang dibumbu tapi dibekukan. Ada juga yang memang sudah setengah matang. Nanti kita tinggal misalnya menggoreng, mengukus ya atau merebus. Dan ada juga yang memang sudah matang sebenarnya, hanya dihangatkan saja untuk bisa dikonsumsi. Kita harus melihat dari jenis itu. Kalau makanannya masih mentah, otomatis tidak boleh terlalu lama berada di suhu ruang, Bu. Karena tadi kita punya suhu danger zone tadi. Kalau dia masuk ke suhunya sampai masuk ke bukan minus ya, tapi di 5 derajat Celcius, jadi udah di atas 4, itu sudah multi aplikatif dari pertumbuhan mikroorganismenya, karena dia belum dimasak. Karena sudah bawaan nih, kalau protein masih punya mikroorganisme dia gitu. Beda kalau misalnya kalau sayuran ya, jadi kita udah cuci bersih, kemungkinan sudah nggak ada mikroorganismenya. Tapi kalau produk protein itu mesti ada di dalam tubuhnya, sama aja kayak manusia. Nah, kalau misalnya dia sudah dimasak, ya berarti
ketika dia yang misalnya produk setengah masak, berarti dia punya jeda waktu yang agak lebih lama. Yang penting jangan sampai dia betul-betul terlalu ada di kondisi dia yang setengah masak itu bukan beku lagi dan terlalu lama di suhu ruang. Karena nanti bukan misalnya mungkin mikroorganismenya nggak nambah, tapi teksturnya pasti akan berubah gitu, merubah rasa, merubah tekstur, jadi nggak enak lagi memang untuk dinikmati. Sama juga dengan yang produk yang sudah matang ya, jadi kalau yang produk yang sudah matang terlalu lama, misalnya kita beli siomay atau beli empek-empek beku gitu ya, terlalu lama di suhu ruang, dia sudah kembali ke bentuk semulanya, itu biasanya sebaiknya ya langsung dihabiskan saja, karena yang ketika dibekukan itu pasti ada kristal es di dalam produknya, bukan di luar ya, tapi di dalam produknya, karena memang setiap makanan itu punya ada proses penguapan. Nah ini kalau yang terlalu lama makanannya terendam air dari bunga esnya dia sendiri, ini akan merubah cita rasa. Jadi mungkin kalau makanan yang sudah setengah matang atau matang ini yang berubah adalah cita rasa, tapi kalau makanannya masih mentah ya, ini pasti akan merubah ke kualitas juga. Jadi malah beresiko untuk menyebabkan keracunan makanan. Jadi kalau memang kita beli frozen food, yang pertama harus dipastikan bahwa dia ada izin edarnya dari BP POM, itu nomor 1. Jadi bukan PIRT ya Bu. Kalau PIRT itu hanya untuk pangan bukan juga pangan siap saji, tapi pangan yang penyimpanannya tidak terlalu lama. Jadi misalnya sambal botol, gitu ya, produk tahu isi, ya, bolu, kue tart, itu harus PIRT. Tapi kalau sudah bakso beku, empek-empek beku, ya, atau risoles beku, ini harus izin edarnya BP POM. Nah, sudah ada itu, baru tinggal bagaimana kita mengelola tadi, mau cepat dimasak, mau langsung dihabiskan, itu tergantung seleranya juga gitu. Yang penting bukan yang mentah. Kalau yang mentah, kalaupun sudah di towing, tidak bisa sampai 4 jam, 5 jam, Bu. Towing itu kalau 1 kilo daging saja, towingnya hanya 2 jam. Dan harus langsung dimasak, dihabiskan, tidak boleh disimpan lagi. Jadi makanan beku yang sudah mencair, itu sebaiknya tidak disimpan lagi karena dia beresiko satu untuk akan merusak tekstur, cita rasa, juga beresiko terjadinya pertumbuhan mikroorganisme lebih banyak daripada awalnya. Mungkin seperti itu. Ya, gimana Ibu? Ya, maaf ada tamu masuk lagi, layanan tamu lagi. Sudah selesai ya. Iya. Oke. Bapak Ibu ada lagi mungkin sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita selesaikan diskusi kita hari ini, ya. Karena berhubung waktu juga. Ini. Ya. Ya. Saya ini loh, boleh saya tanya ya Ibu ya? Silakan Bu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini kebetulan produk saya ini sangat hati-hati sekali ya, sensitif karena terbuat dari santan ya. Saya itu kalau namanya serabi kutai. Nah, susah gampang, tapi karena memang kita harus mencari dan menggali terus akhirnya nemu. Jadi memang saya bau sedikit pun saya tidak pakai, karena saya memang mau kualitas yang bagus. Alhamdulillah sampai detik ini tanggapan pelanggan alhamdulillah baik. Ya cuman kalau sudah malam itu saya memang kerepotan paginya. Saya subuh udah mengolah subuh jam 6 sudah ada yang pelanggan yang minta. Jadi kalau subuh tuh kurang cantik hasilnya, jadi kalau pintar-pintar kita. Jadi harusan rebusan air panasnya juga harus yang ini. Nah tapi kalau udah siang begini cantik Bu. Mentul-mentul cantik-cantik kuenya itu. Ya, saya selain serabi juga ada yang lain, cuman khasnya itu serabi kutai. Jadi siapa tahu nanti mau mampir monggo di daerah Sumberjo alamat saya. Jadi memang santan inilah bahan baku utamanya. Ya. Jadi itu saja mungkin saya cuman sharing saja. Ya. Jadi hati-hati sekali dengan santan.
supaya tidak basi, pecut. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu, memang untuk santan itu karena dia adalah lemak ya Bu ya. Jadi lemak itu memang termasuk makanan kesukaannya mikroorganisme tuh. Makanya santan tuh cepat sekali berubah. Yang paling bagus ya memang santan itu sebaiknya yang fresh. Tapi kalau tidak bisa itu biasanya sebaiknya dibekukan. Jadi memang dibekukan, kemudian nanti ketika akan digunakan baru langsung dimasak pada saat proses pemasakan gitu. Jadi nggak usah ditunggu dulu sampai dia cair lagi. Iya, nah itu malah akan merusak gitu. Iya, betul. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Masih di mute Bu Aya tuh. Ya, oke, menarik sekali ya Ibu. Maaf dengan Ibu Ati ya, dari TNI. Aduh, menarik sekali ya Bu, ada berbagi pengalaman ya. Kita doakan lah Bu, mudah-mudahan usahanya lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya berkah Ibu. Ya, karena makanan itu kan salah satu utamanya adalah berkah ya buat kita. Jadi kalau menurut saya usaha yang nggak ada matinya itu ya usaha makanan. Karena selain mendatangkan rezeki, juga sebenarnya kita berbagi berkah kepada orang ya. Jadi apalagi makanan itu halal dan thayyiban, berkah menjadi darah daging bagi kita, insya Allah gitu ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar series pertama dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Demikian tadi sesi kita yang terkait dengan hygiene sanitasi untuk keamanan pangan. Kami sadar bahwa materi ini hanya sekitar 2 jam, itu pasti belum cukup untuk mendalami semua ilmu atau informasi terkait dengan food safety management. Ini hanya baru satu sisi, baru dari sisi hygiene sanitasi ya, belum dari masalah yang lain. Tapi setidaknya ini mengantarkan kepada Bapak Ibu keyword atau hal-hal apa saja yang sekiranya terkait dengan hygiene sanitasi. Insya Allah bila ada pertanyaan-pertanyaan lain, monggo kami siap berbagi. Acara ini akan kita lakukan selalu setiap minggu, insya Allah setiap minggu. Jadi minggu depan akan ada lagi dengan topik yang berbeda. Kita sesuaikan topik dengan kekinian saat ini.